اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillahil mustafa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan pengasuh pesantren Al-Hamidiyah Al-Mukarram Profesor Dr. K. Haji Muhammad Rahman MHum, dan juga beliau akan mengisi materi atau pembahasan kitab Al-Azkar pada sore hari ini. Para Bapak Ibu pimpinan Sivitas Akademika Al-Hamidiyah, para alumni dan seluruh santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita memulai kembali kegiatan tabarukan yang mungkin hampir kurang lebih 2 minggu, 2 bulan kita tidak mengadakan tabarukan karena berbagai macam kondisi, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita memulai kembali acara tabarukan, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah baik secara virtual maupun langsung di masjid yang mulia ini, kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya saat-saat ini kita sedang melaksanakan ujian. Kemarin kelas 7, 8, 9, 10, 11 mengadakan ujian apa? PTS genap, dan sekarang kelas 12 mengikuti ujian madrasah. Nah, maka dalam kesempatan sore hari ini ada relasi antara kondisi kita sekarang dengan tema yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram K. Haji Muhammad Rahman, yaitu dengan tema menjalankan ujian melangitkan doa. Menjalankan apa temanya? Menjalankan ujian melangitkan doa. Apa sih maksud dari kata-kata tersebut? Mungkin dalam hal ini kita sapa dulu pemateri atau pengisi tabarukan pada sore hari ini kepada Al-Mukarram K. Haji Muhammad Rahman MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal barnamij بالأمس كان توقف قليلا سبب كانت مسألة لذلك إن شاء الله في هذا المساء سنعيد مرة أخرى ونستمر مرة أخرى في هذا البرنامج التبركي. Baik Pak Kiai, teman anak-anak santri sedang ujian Pak Kiai, pastinya banyak cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Makanya ada salah satu di antara santri curhat dengan banyak ujian, pusing, merasa beban, stres juga gitu. Karena ujian juga, kemudian kegiatan berjalan juga bagian. Mungkin nanti bisa dikasihkan solusi, diberikan solusi harus seperti apa sih jika kita mengikuti ujian, kemudian kita merasa jenuh dan sebagainya. Baik, kita dengarkan tema pembahasan tema pada sore hari ini, yaitu dengan tema menjalankan
ujian melangitkan doa. Sekali lagi yang belum membuka kitab bisa membuka kitab Al-Azkar halaman 441 yaitu kitab Jami' Dawat. Oke, insyaallah kita dengarkan sama-sama penjelasan tabarukan dengan kitab Al-Azkar yang akan disampaikan oleh Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Oman Fatur Rahman Umum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma aghfirna fi wa fatmana wa surata ilham Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akhrijna وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, santri-santri pesantren Al-Hamidiyah, putra-putri dan jemaah sekalian, keluarga besar Yayasan Islam Al-Hamidiyah, wali santri, alumni. Alhamdulillah sore ini kita silaturahim lagi ya. Alhamdulillah setidaknya karena akademis juga sekolah ya. Tapi kita jalani dengan penuh optimisme, penuh harapan. Nah, tabarukan kali ini kita akan membacakan kitab Al-Azkar yang berkaitan dengan doa, kekuatan doa, melangitkan doa. Langit itu apa? Simbol apa maksudnya? Yang maha tinggi siapa? Jadi maksudnya melangitkan doa itu apa? Menyampaikan doa kepada Allah. Itu bahasa puitis. Melangitkan doa itu maksudnya kita melantunkan doa-doa ke langit. Tapi itu kiasan. Yang menerima doa bukan langit. Bukan seperti dalam pewayangan. Dewa-dewa di langit bukan. Ini bahasa kiasan. Kalau santri harus paham bahasa kiasan. Majaz. Itu adalah bahasa kiasan. Maksudnya adalah kita menyampaikan doa kepada yang maha tinggi dari Tuhan. Kenapa kita harus melangitkan doa? Karena kita menjalani banyak cobaan. Termasuk cobaan yang kecil itu setiap hari, setiap saat. Para ustadz ini nyuruh ada pakai masker. Itu juga cobaan. Buat para santri ini, apalagi santri putri kan harus pakai niqab di belakangnya. Tidak mudah. Sekarang masih ada tuh yang nggak pakai masker itu senyum-senyum. Nah, Sepatunya pakai ya. Ya, karena memang itu cobaan. Pakai masker itu cobaan. Nah, cobaan itu harus dihadapi. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan memanjatkan doa supaya segera kita lepas dari keadaan yang tidak kita kehendaki. Mudah-mudahan ya segera ya, tidak lama lagi kita nggak usah pakai masker ya, mudah-mudahan ya. Pakai masker itu sudah sehat kondisinya, sudah tidak ada lagi virus, itu yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu optimis.
judul selain menjalankan ujian tabarukan kali ini seperti punya judul lain Ustaz. Judulnya itu adalah merawat asa melangitkan doa. Nah ini lebih bagus lagi ya. Merawat asa. Asa itu apa asa? Ada yang tahu asa? Ada yang tahu asa? Nah, arroja. Harapan. Asa itu harapan. Jadi kita tetap harus merawat optimisme, harapan. Meskipun kemarin nih yang kelas berapa ya? Sekarang kelas 9 pun misalnya singkat jeda 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun tidak mondok, 3 tahun kepotong 1 tahun setengah. Wah ilmu saya nggak maksimal. Yakinlah kita bangun harapan bahwa akan kita susul. Dia harus selalu optimis. Nah salah satunya dengan doa. Apalagi ketika kelas 9 dan kelas 12 itu sekarang sedang menghadapi cobaan berupa ujian. Ujian itu macam-macam, termasuk ujian di madrasah, ujian di pesantren, ujian mau masuk perguruan tinggi. Ya. Saya ikut mendoakan khusus untuk kelas 12 mudah-mudahan dapat kampus yang baik, mudah-mudahan studinya, dirosahnya terus diberikan kelancaran, orang tuanya juga diberikan rezeki ya. Nah sekarang mari kita baca kitab Al-Qur'annya bagaimana sih tata tertib atau adab doa itu menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah khususnya kepada doa kita mengajarkan yakni Imam Al-Imam Al-Mustahid Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita bacakan surah Al-Fatihah An-Nawawi. Juga mari kita sampaikan al-Fatihah kepada saudara Muhammad dari anak itu dari Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan warisan ilmu dan kemanfaatan yang telah diwariskan. Al-Fatihah. Alhamdulillah Kitab Jami' Da'awati Arba'umiyah Wahid wa Arba'in halaman 441. Kitab menjelaskan tentang Jami' ad-Da'wah, kumpulan doa-doa atau doa-doa yang terkumpul. Ya. Babu da'watin. Ini bab menjelaskan doa-doa muhimmatin yang penting. Saya senang sekali kalau lihat santri itu menulis itu terjemahan itu nikmat sekali rasanya. Ilmu itu ibarat buruan. Buruan maksudnya binatang buruan. Maka ikatlah dengan apa? Mustahabbatin, doa-doa yang disunahkan fi jami'il awqati, di segala waktu. Jadi kitab ini doa-doanya itu bukan hanya waktu tertentu saja, tapi di segala waktu. Cuma karena panjang, saya biasa, saya akan loncat-loncat ya. Tapi saya akan kasih tahu loncatnya ke baris yang keberapa. Nanti para santri
sebenarnya putra putri sih, cuma udah mulai dibuka ya. Yang mau ngaji khusus kitab kuning silahkan hubungi ke saya. Tadi subuh sudah ada 3 santri kelas 9 sama kelas berapa? Kelas 9. Syamil, Azan, Zawir, Azan. Tiba-tiba gitu saya ditolong kiai mau ngaji apa jalan tinggi benar, langsung saya bawa kitab yang lebih tinggi dari jalan. Syarah Aswawi ala jalan. Masa kiai kalah sama santri? Jadi nanti kalau ada yang mau lebih khusus silakan ya. Karena kalau kabarkan kita loncat-loncat supaya jujur waktu. Karena jujur waktu. Kita loncat ke 1145. Maksudnya nomor 1145 ya, lihat di tengah. Rawaina bil asali sahihah. Kami meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih di Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Anin Nu'man bin Bashir, diterima dari Nu'man bin Bashir, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang membaca kitab tolong dengerin ya. Dengerin isinya apa sih? Olah, kata Nabi begini loh. Ini Nabi loh yang bersabda ini. Ad-du'a'u, adapun doa, huwa itu, doa itu, jadi huwa ini khabar mubtada tapi sekaligus menjadi mubtada lagi. Jadi kalau di logat dengan bahasa Sunda itu sebenarnya ad-du'a'u aridu'a, huwa eta aridu'a, khabar sekaligus mubtada lagi. Al-ibadatu itu adalah ibadah. Ya. Doa adalah ibadah. Jadi, anak-anakku sekalian, kalau habis sholat kalian doa, itu jangan dikira, jangan merasa terpaksa, tapi harus merasa ya keperihun ibadah, keperihun bahasa Sunda ya. Apa? Keperihun itu apa ya? Ya, ibadah wajib nggak sempurna, ibadah sunnah kurang, tambah deh ibadah saya dengan doa. Ribet, tahu nggak ribet? Dalam Sunda, ayo orang Sunda, ribet itu ya yang wajib nggak dapat, yang sunnah dah. Apa itu? Tahu tanya itu mungkin di cakrum nanti ada yang masih tahu apa itu ribet. Jadi doa itu ibadah, kata Nabi. Jadi minimal ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah ibadah. Bulan Sya'ban lagi 1 dilipat gandakan menjadi puluhan bahkan ratusan. Ya. Doa itu ibadah. Kemudian di hadis yang nomor 1147-nya kami riwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda lagi, laisa, tidak ada apa syai'un, sesuatu, akroma, yang lebih mulia. Laisa syai'un akroma. Akroma ini menjadi khabar laisa. Laisa, tidak ada apa syai'un, sesuatu, akroma, itu lebih mulia alallahi ta'ala, di depan Allah Ta'ala, minad du'ai, ketimbang doa. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah selain doa. Karena itu doa itu nanti di belakang ada syarat-syaratnya, itu harus tadarru, harus rendah hati gitu. Jadi ketika amin itu, kalau amin itu tidak tadarru, itu doanya tidak, doa itu kan minta kepada Allah. Kalau kalian minta kepada orang tua itu gimana kan? Ya, Bu, Ma, Pa, boleh enggak? Kan sopan. Merayu pakai. Merayu. Kalau mintanya, Beh, si duit dong. Dikasih enggak? Tidak. Gitu. Ya kadang-kadang dikasih, cuma kata babenya, ini udah mesantren di Alhamdulillah.
tapi belagu amat nih, misalnya gitu. Bercandanya begitu, walaupun orang tua tetap sayang. Berarti harus baik-baik bagi Harus ya. tadarru', harus baik-baik rendah. ya, harus rendah hati. Kemudian hadis yang 1148-nya, lihat yang bawahnya. Loncat langsung ke kolanya ya, di rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Hurairah qola, itu sama artinya ya. Qola bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa. Sarro, senang, menggembirakan, hu, kepadanya, maksudnya barang siapa yang senang, ayyastajiba, diijabah atau mengabulkan. Siapa? Allah Ta'ala lahu baginya indas syadaid. Siapa yang ingin doanya diijabah atau keinginannya diijabah indas syadaidi, ketika menemui kesulitan, ujian susah, ini ujian besok tapi soalnya katanya yang di kelas 10, sekarang udah kelas 12, mana nggak ada laptop malam-malam gitu katanya ya. Kemarin siapa yang bilang itu? Kelas 12 ya. Bener nggak? Masalah itu. Iya. Nah, dilaporkan nanti ke Ibu Dirpen nanti. Aduh, gimana nih caranya? Tanya ke Ibu Wakil Dirpen, ke Ibu Ati. Gimana Ustadz? Besok ujian kelas 12 tapi materinya kelas 10. Tapi malam-malam kan nggak ada laptop, nggak boleh. Misalnya, selalu ada jalan keluar. Betul. Itu juga syadaid juga gitu, kesulitan. Wal kurob, kebingungan. Maka kalau ingin keluar dari kebingungannya, fal yukfir, maka perbanyaklah doa. Fal yukfir ini fa'ilnya ke man ya. Jadi fal yukfir, maka hendaklah memperbanyak itu man yang di depan, man sarrohu, ad-du'a, berdoa firrohoi, ketika ia roho, leluasa. Jadi berdoa itu bukan ketika dapat kesulitannya sebetulnya. Justru ketika kita lagi leluasa, itu harusnya itu memperbanyak doa. Iya, jangan begitu sulit baru doa. Kalau lagi mau doa gitu. Iya, ntar kata Allah, lu giliran butuh aja datang lu misalnya gitu. Walaupun Allah tidak akan begitu ya. Betul. Ini kan ibarat kata gitu. Lu giliran lagi banyak waktu aja kagak mau berdoa. Giliran banyak hutang, banyak bingung, nggak bisa ngerjain soal, baru dah, ya Allah, ini jawaban nomor 10 ini apa ya Allah? Ya nggak bakal dikasih sama Allah. Ilmu itu harus ada hati yang terang benderang. Kalau ilmu itu diberikan oleh guru, oleh ustadz, ustadzah, tapi hati kitanya nggak siap, itu ibarat bibit tanaman ditabur, tapi tanahnya nggak gembur, nggak bisa, nggak masuk. Karenanya sehari-hari harus berdoa firroho, gitu ya. Nah, kemudian kemana tadi? Nah, kemudian kita lanjut dulu, masih panjang. Nomor halaman berikutnya 442, nomor hadis 1152. Kan bisa lihat ya. Oh, kalau itu yang kuning ya. Nah, siapa? Iya, yang kuning. Itu yang kuning nggak ada nomornya ya kalau itu ya. Ada juga. Ada. Oh, sama. Soalnya yang ini punya saya nggak ada nomornya, ini jadul, ini tahun 80 belinya. Makanya berapa Kiai dibahas Kiai? Waduh, ini saat itu. Tahun berapa ya ini? Oh, ini nih tahun tanggal 7 Januari 86 belinya. Harganya 2.500. Belum pada lahir Kiai anak-anak santri. Udah tua berarti saya ya. Nah, di sini nggak ada nomornya tapi itu ada ya. Berarti sama ya, alhamdulillah. Baik, 1152 lihat. Unzur 1152. Rawayana fihi an Abdullah bin Amrin. Kalau ain mim ro waw bacanya Amrin, jangan Umar. Ya. Kalau tidak ada wawunya setelah ro bacanya Umar. Tapi kalau ada wawunya Amrin. Beda. Qala berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu suka berdoanya begini nih. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma ya Allah, musarrifal qulubi, yang suka mengubah hati,
Sorrif, arahkanlah, ubahlah qulubana, hati kami ala ta'atika, supaya taat kepada engkau. Hati kita itu selalu berubah-ubah loh. Kadang-kadang pengen soleh, datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana caranya ya? Saya pengen banget nih sholat tahajud misalnya. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga Ustadzah lewat mulu nih. Lagi nggak pengen ibadah misalnya gitu. Ntar ditegur lagi kadang-kadang. Oleh karenanya kata Rasul, cobalah berdoa. Allahumma ya Allah musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika, ya Allah, hati saya ini suka berubah-ubah, ubahlah, arahkanlah hati saya ini supaya bisa taat kepada Engkau. Lalu bagaimana kalau godaannya itu banyak benar mau melakukan doa yang baik itu? Lawan, harus dilawan. Karena kemalasan itu dari setan. Nah, di dalam hadis nomor 1153, Sahih Bukhari Muslim ya, rawaina fi sahihayil Bukhari Muslim. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Wah, putra mah kitabnya ditutup ya. Udah hafal. Asik bener dah. Apa-apa yang penting menyimak dulu ya. Baru kelas 8. Masih berapa tahun? Masih setahun lagi kok. Setahun setengah. Dong. 4 tahun. Oh iya. Kan mau nyampe ke aliyah ya. Amin, amin. 4 tahun setengah begitu. Amin, amin. Tapi jangan tenang-tenang. Mentang-mentang masih kelas 8. Ntar aja dah ngaji adkarnya. Sekarang tutup dulu. Jangan. Kata Nabi, kalau kalian susah menghadapi godaan, ta'awwadzu, maka hendaklah kalian berta'awudz, minta perlindungan billahi kepada Allah, min jahdil balai, dari bala, dari malapetaka, dari kesulitan, cobaan, wadarokis syaqa, wasu'il qada, wasyamamatil a'da. Jadi berdoalah, terserah ya kalian doanya mau seperti apa, tapi berdoalah kepada Allah, minta dijauhkan dari berbagai kesulitan itu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Gitu. Nah, banyak lagi doa yang baiknya di hadis-hadis berikutnya. Mari sekarang lihat hadis 1157. 1157. Jadi halaman berikutnya. Yang paling bawah, 443. Rawaina fi sahihi Muslim an Aisyata. Kalau ada Aisyah jangan dibaca an Aisyatin ya. Kenapa Kiai? Karena isim isim apa? Ayo MAK. MAK. Kenapa dibacanya an Aisyata bukan an Aisyati, sedangkan padahal ada huruf jar Kiai ya. Apa? Isim goer munsorif. Bagus. Isim goer munsorif. Walaupun sedang jar, ciri jarnya apa? Fathah. Kan kalau jar itu biasanya ada an tuh, an Muhammadin, anil madrasati. Tapi kalau Aisyah itu an Aisyata, tetap dengan fathah. Kalau nama perempuan, ini nama perempuan dulu kan, Siti Aisyah kan? Khadijah sama, an Khadijata sama. Kalau namanya siapa lagi? Teman kita siapa namanya perempuan? Siapa coba sebutin? Zainab. An Zainaba. Nah. Siapa yang ada di atas? Siapa namanya? Siapa yang di atas? Ada yang kenal nggak? Siapa? Haula. Aura. Udah ada yang Haula katanya. Ada namanya Haula Putri. Misalnya namanya Haula, ada hamzahnya. Haula an haulai, oh salah, an haula'a. Nah, jadi tetap difathahkan. Siapa? Siapa? Apakah perempuan saja? Tidak. Laki-laki juga. Ibrahim. An Ibrahimah.
bukan an Ibrahimin. Nah, ya. Jadi kata ini dari Siti Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu fi du'aihi. Rasul itu suka berdoa begini nih. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepada Engkau, min syarri ma, dari keburukan sesuatu amiltu yang aku kerjakan, wa min syarri ma, dan dari keburukan sesuatu lam a'mal yang belum aku kerjakan. Jadi Rasul itu minta perlindungan kepada Allah dari yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Gitu. Supaya mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, sebelum dikasih ke Ustadz Syifa, kita loncat dulu pada halaman 447. Hadis nomor 1175. Nah, halaman nomor 1175. Kenapa dipilih hadis ini? Ini diriwayatkan dari Syahr bin Haushab. Qala, seorang sahabat berkata, qultu, aku pernah bertanya li Ummi Salamah, kepada Ummi Salamah. Ummi Salamah ditanya oleh Syahr bin Haushab. Ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, ma aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Ya Ummu Salamah, kalau Rasul sedang bersama dengan engkau, Rasul itu doanya kayak gimana sih? Apa doa yang paling sering diucapkan? Lalu Ummu Salamah menjawab, kana ada aksaru du'aihi. Doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul itu, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Terkenal kan doanya ya? Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulubi, yang membulak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Coba dipandu Ustaz Syifa baca doa itu. Ya, bareng-bareng dulu aja pakai ya. Coba ya. Oke, kita bareng-bareng, ini doa yang sering Rasulullah panjatkan. Ya. Biasanya kita ditambahin Kiai. Allahumma Ala dinika wa ala ta'atika. Boleh, karena ada riwayat-riwayat yang lain. Tidak apa-apa, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Nah, sekarang yang santriwati yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinika. Ya, santriwan santriwati ya semuanya. Ya muqallibal qulubi, ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinika. sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi, ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinika. sabbit qalbi ala dinika. Mungkin satu orang kita panggil lagi ya. Siapa tuh Kira-kira siapa yang sudah hafal? Abdillah. Oke.
Coba Ibadah loh. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. siapa? Oke. Mungkin Adnan oke ya. Ya, biar di sini biar kelihatan sama orang tuanya. Sudah pintar. Siapa ini? Syamil. Betul. Tuh kameranya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Marratan tsaniyah. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Marratan tsaniyah. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Mungkin coba sekali lagi kali ya. Coba. Untuk yang putri. Nah, untuk Coba. yang putri. 3 kali ya bacanya ya. Yang putri ada mikrofonnya enggak? Enggak ada ya? Nggak ada mic-nya ya. Enggak ada mic-nya, Kiai. Oh, nggak boleh. Ini harus ada. Coba mungkin Biar bisa dikasih adil. satu Tansi. Iya, Untuk di harusnya, putri mic-nya. harusnya ada di putri juga ya, biar adil ya. Iya. Oke, coba kelas 7. Nah, kelas 7 siapa yang sudah hafal? Oh, Bintang. Maju ke depan, Bintang. Maju ke depan. Ya, Bintang. Ya, Bintang dulu nih, Bintang. Ya, salim dulu sama Pak Kiai. Wih, pinter. Siapa namanya? Bintang Pak Kiai. Bintang. Betul, Ya. Bintang. Salah sama rod ya, salah sama rod. 3 kali. Betul. Ya. Berdiri aja, berdiri nak. Soalnya udah pendek. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Ya Musab Ya muqallibal. ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi tsabbit ala dinika. Qalbi. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi tsabbit ala din. Tsabbit qalbi ala dinika. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Kelas 7 Pak Kiai. Ya Allah. Kelas 7. Kalau saya mah suka terharu Dah. kalau yang rajin-rajin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tabarukan ini benar-benar dapat barokah. Amin. Satu Ya. lagi Pak Kiai, kayak perempuan Pak Kiai. Ada Tadi emang sudah ininya. dikirim mic-nya sama Ustaz Tanzi. Coba. Ya, mungkin yang perempuan silakan untuk dicoba biar sempurna ini. Ayo. Ya, disilakan untuk yang santriwati. Ada? Ada? Ada yang santriwati? Mungkin kalau belum disiapkan nanti lagi ya. Oh ya, nanti Supaya doa tidak selanjutnya, terlalu Kiai, ya. memakan waktu. Oke, siap. Jadi nanti disiapkan ya. Baik. Putri harus ada karena santri kita bukan hanya putra tapi juga putri ya. Cuma memang karena di atas ya, barangkali nanti kita sempurnakan ya. Oh, ada Kiai itu dari tes. Sudah ada. Ada tesnya Kiai. Ya, oh ya udah kalau ada Ya, tes. silakan. Ayo silakan. Ada tes mah berarti ada. Sudah tes itu. Fadli. Fadali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Alhamdulillah. Salah sama rod. 3 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrian, Ya Allah, santriwati. ya muqallibal qulub, ya Allah yang membulak-balikan hati kami, hati saya, sabit tetapkanlah qalbi hati saya ala dinika supaya tetap di dalam agamamu.
Jangan tergoda untuk tidak melaksanakan agama, ajaran agama. Doanya baik sekali dari Rasul. Ini kata istri Rasul loh, yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah. Kok Rasul minta ditetapkan hatinya supaya agamanya kuat? Memangnya Rasul belum kuat? Rasul saja sudah kuat, masih minta kepada Allah untuk dikuatkan. Apalagi kita yang belum kuat. Betul. Ya, gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Hadis nomor 1178 di bawahnya. Rawaina wa rawaina fihi, kami meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, Sa'ad berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu Dhinnuni, adapun doanya Nabi Dhinnun, maksudnya Nabi siapa yang Dhinnun itu? An-Nun itu nama ikan. Jadi Nabi yang dimakan oleh ikan itu siapa? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus. Da'watu Dhinnuni, adapun doanya Nabi Dhinnun. Idda'a, ketika ia berdoa Rabbahu, kepada Tuhannya, wahwa, dan ia fi batnil huti, sedang ada di dalam perut ikan. Waktu itu Nabi Yunus agak ngambek dikit, dakwah kepada umatnya nggak mau dengerin. Umat Nabi Yunus waktu itu nggak mau dengerin, disuruh bangun dini hari nggak bangun-bangun. Itu umat Nabi Yunus itu waktu itu, bukan di sini Santri Ahmadiyah mah bangunnya pagi-pagi. Diminta untuk pakai masker, nggak pakai masker juga, misalnya gitu ya. Ada yang tersinggung. Majas ini tuh. mah lagi cerita umatnya Nabi Yunus. Alaihissalam. Nabi Yunus agak ngambek pergi. Begitu pergi naik perahu, ceritanya panjang, kemudian ia dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan. Nabi Yunus berdoa begini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terus saja berdoa begitu, la ilaha illa anta, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa anta, selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, ini sesungguhnya aku ini minadh-dhalimin, termasuk orang-orang yang bersalah. Ya Allah, minta maaf, aku ini salah meninggalkan umatku. Umatku itu enggak nakal, umatku itu enggak bodoh, cuma mereka belum tahu aja. Kata Nabi Yunus begitu. Jadi kalau ada ini, Ustaz Sipa, kalau ada santri yang belum taat itu tidak boleh dibenci, tidak boleh dijauhkan gitu. Mereka hanya belum tahu saja. Jadi kasih tahu. Nanti mereka akan menyesal ketika datang hidayah ke dalam hatinya. Baca doa ini. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, kata Nabi, fa innahu lam yad'u, tidaklah berdoa, biha, dengan doa ini, siapa, rojulun, seseorang, muslimun, yang muslim, fi syai'in, tentang sesuatu pun, qattu, sama sekali, illastajaba, kecuali mengabulkan siapa Allah lahu, baginya. Kalau ada kesulitan, merasa berdosa, kemarin melakukan kesalahan, doalah dengan ini. Nggak usah menyesal, aduh saya kayaknya nggak berguna nih, udah saya pulang aja dah, misalnya jadi santri saya nggak melakukan kebaikan. Jangan putus asa. Berdoalah dengan doa ini. Coba di bareng 3 kali doa ini. Ya, la ilaha illa anta. Silakan Ustaz Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah. Nah, itu doa yang kedua yang dalam tabarukan kali ini silahkan dihafalkan. Ya. Lalu ini terakhir nih. Terakhir itu maksudnya dari segi uraiannya nih. Memangnya fungsi kekuatan doa itu seberapa kuat sih sebetulnya? Kan sudah ditakdirkan. Kalau saya nggak ditakdirkan lulus ke perguruan tinggi, ya ngapain doa-doa? Katanya udah ada takdirnya, kan begitu ya? Ngapain juga doa-doa? Katanya kan sudah ditakdirkan. Kalau saya menilainya nanti juga pasti juga segitu-gitunya misalnya. Mari kita lihat, agak loncat beberapa halaman 453. Coba lihat. Babu du'ail insani wa tawassulihi bisolihi amalihi ilallahi ta'ala. Nah, ada hadis yang ke 1189, coba lihat. Di situ ada cerita. Cerita tapi singkat, tidak disebutkan semuanya, tapi semuanya nanti bisa mencari di sumber yang lain. Coba kita baca dulu ya penggalannya. Ini nanti kalau diminta menceritakan ulang harus bisa ya cerita yang ini. Ini dari hadis Bukhari Muslim loh ceritanya. Bisa perhatikan. Buat khutbah Jumat juga bisa. Dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan tentang, ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Diceritakan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Suatu ketika aku pernah mendengar Rasul itu ngedongeng gitu. Ngedongeng. Rasul mah dongengnya aja bermanfaat. Gimana dongengnya? Intolako, kata Rasul. Suatu ketika berjalan. Siapa? Salah satu nafarin, tiga orang, 3 kelompok lah. Mimman kana qablakum, 3 orang di zaman sebelum Islam. Hatta awahumul mabitu ila gharin. Hingga terpaksa ia harus menginap di gua. Jadi ada 3 orang, sebut saja 3 orang, lagi jalan kehujanan. Hujannya gede banget di hutan. Lalu ia masuk ke gua. Begitu masuk gua, dia lupa nyenggol batunya. Ketika di dalam, batunya itu nutup. Aduh, ini bagaimana ini? Fadakholuhu, mereka masuk. Fanhadarat sokhratun minal jabali, gua batu yang dari gunung itu runtuh menutupi pintunya. Padahal pintunya hanya satu-satunya. Fasaddat alaihi mil ghara, ia terjebak di dalam gua. Udah gak ada harapan, gimana nih caranya keluar? Bayangkan kesulitan yang dihadapi 3 orang ini. Kesulitan ujian mah gak ada apa-apanya. Ini terjebak di gua, batunya itu dari gunung jatuh, plak gitu menutupi. Gimana cara menggesernya? Berat banget, gak bisa. Lalu Rasul melanjutkan ceritanya. Faqalu, maka 3 orang ini kemudian berbincang-bincang diskusi. Innahu la yunjikum, sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian min hadhi sokhrati, dari batu yang menutupi ini, illa antad'ua, satu-satu caranya adalah kamu berdoa. Kita harus berdoa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa doanya? Bisolihi a'malikum, sebutin amal baik apa yang pernah kamu lakukan seumur hidup kamu.
Berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Cuma itu caranya. Gitu katanya. Lalu coba kamu dulu deh. Yang pertama ditunjuk. Coba kamu dulu. Kamu bukan kamu nunjuk sini, bukan ya. Ini dalam dongeng. Kamu dulu maksudnya dalam dongeng. Maskernya dibuka soalnya, jadi ditunjuk. Iya. Yang pertama, qala rajulun minhum. Orang pertama cerita begini. Allahumma ya Allah. Ia menangis ya. Innahu kadali abawani. Ya Allah, aku ini punya orang tua yang sudah sepuh. Aku punya ibu dan bapak sudah sepuh, kabironi, syaikhoni, sudah renta, nggak bisa jalan. Wa kuntu la ughbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku selalu memprioritaskan kedua orang tuaku. Orang tuaku sudah lemah, kalau mau minum saja itu harus diambilkan. Aku selalu tiap pagi itu mengambilkan air susunya, padahal aku juga punya anak dan punya istri. Tapi aku kalau memeras susu, aku tidak perbolehkan anak-anakku, istriku itu minum susu kecuali orang tuaku dulu. Karena sudah tua. Pernah suatu ketika katanya sudah memeras susu untuk keluarganya, begitu pulang kedua orang tuanya udah tidur, padahal belum minum susu ini. Anaknya minta, "Bah, susunya dong." Ntar buat nenek dulu. Kasihan nenek, tapi aku lapar, aku haus. Nenek udah tidur, ntar dulu. Jadi ini orang laki-laki ini dia begitu bakti birrul waliden kepada orang tuanya. Ya Allah, kata laki-laki ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah, kalau aku perbuatanku itu dianggap baik oleh Engkau, ibtigha wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Tolong geser batu ini ya Allah. Bergeser batu itu. Dikit. Mau keluar belum bisa. Coba kamu yang kedua. Yang kedua berdoa lagi, ya Allah, aku waktu itu pernah ya Allah tergoda oleh keburukan, digoda begitu untuk melakukan perbuatan zina. Aku udah bayar, udah apa mau melakukan zina. Tetapi kemudian begitu aku mau melakukan kemaksiatan itu, tiba-tiba di telingaku ada yang bisik. Kamu nggak takut sama Allah melakukan kemaksiatan? Astagfirullah. Padahal ia sudah siap melakukan kemaksiatan, maka segera ia istighfar walaupun sudah keluar banyak uang. Ya Allah, kalau seandainya itu adalah kebaikanku selama aku hidup, mohon ya Allah geser batu ini. Geser lagi yang kedua. Mau keluar belum bisa juga. Satu-satunya harapan doa yang terakhir. Kira-kira punya kebaikan apa ini orang yang terakhir? Dia mikir, apa ya? Kira-kira yang bisa paling baik yang pernah ia lakukan. Wah, ini kayaknya ada. Lalu dia berdoa, ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan temanku. Minta tolong kepada temanku, kerjasama, bisnis. Lalu ketika itu aku nggak bisa bayar dia. Karena uangku habis. Aku minta maaf. Lalu aku bisnis gitu kan. Dia sedih banget gitu. Tapi kemudian aku bisnis, berikutnya aku untung. Dan keuntunganku berlipat banget. Nah, orang temanku itu yang dulu belum aku bayar datang nagih. Kamu dulu belum ganti uang saya yang sedikit. Oh ya, maka saat itu juga semua bisnisnya, keuntungannya diberikan kepada orang yang dulu ia zalimi. Saya minta maaf, istighfar, ini semuanya ambil semuanya. Ambil buat kamu semuanya, manfaatkan. Itu adalah kesalahan saya. Ya Allah, kalau kebaikanku itu adalah kebaikan di hadapan Engkau, mohon geser batu ini. Maka terbukalah batu itu. Ini Rasul yang menceritakan. Oleh karenanya, tidak ada hal yang mustahil dengan doa. Mari kita langitkan doa, mari kita panjatkan doa, mari terus jangan putus asa kalau menghadapi sesuatu, termasuk
ujian untuk kelas 9 dan kelas 12 khususnya. Itu ya. Halo kelas 12, dengar? Dengar ya. Jangan putus asa, terus berdoa ya. Itu dulu Ustaz Syifa. Ya, baik, luar biasa Kiai. Dari cerita yang tadi berarti doa-doanya diijabah semua Pak Kiai. Insya Allah kita harus optimis doa kita diijabah. Ya, Kiai, punten ada yang bertanya Pak Kiai Ya. ini. Apa tuh pertanyaannya? Ya, mungkin sebelum saya bacakan, nanti para santriwan atau para santriwati atau jamaah yang berada di rumah secara virtual bisa mengisi kolom chat jika ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai. Nah ini ada yang bertanya Pak Kiai. Pak Kiai izin bertanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa doa adalah ibadah. Lantas bagaimana dengan istilah doa yang buruk? Mengharap sesuatu yang tidak baik. Mungkin posisi lagi dendam kali. Lagi marah gitu. Apakah doa tersebut masih digolongkan sebagai ibadah atau malah itu bukan termasuk doa? Ada Syukran, tidak Kiai. Contohnya doa yang buruk? Misalnya mungkin ya Kiai ya. Misalnya lagi kesel banget nih sama anak-anak nih. Doa Gitu. yang buruk kira-kira apa? Ya Allah, apa kira-kira? Semoga nggak bisa jawab ujian gitu. Doa itu ibadah. Jadi kalau doa harus yang baik. Tidak ada Rasul mengajarkan doa yang buruk. Doa itu baik. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendoakan, mudah-mudahan teman gue nih nggak lulus dah gitu. Dia nakal mulu. Misalnya nih yang kelas 7, kelas 8, doain seniornya. Itu suka bully saya tuh, mudah-mudahan kagak lulus dah. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Rasul itu ketika dizalimi di Taif, dilempari batu, ya sampai berdarah-darah, malaikat Jibril itu menawarkan, ya Muhammad, mau engkau aku bantu balas dendam. Nih gunung kiri kanan aku lemparin ke masyarakat Taif itu. Waktu itu tahun 2019 kebetulan saya ke Taif. Saya nyari-nyari tempat Rasul ngumpet. Ketika Rasul dilempari batu itu kan berdarah, lari ke satu tempat bersembunyi gitu ya, ditolong oleh orang Kristen waktu itu kan. Nah itu saya berkunjung tuh ke tempatnya itu, membayangkan ya Allah Rasul betapa solehnya Rasul sudah dizalimi tetap saja doanya baik. Jangan malaikat Jibril fa innahum la ya'lamun. Jangan ya kalau doa yang buruk malah yang baik-baik aja. Iya. Nah, jadi ada juga Pak Kiai ya. Ya, doa orang yang dizalimi itu mustajab Kiai. Ya. Nah, itu seperti Betul. apa Pak Kiai? Betul. Jadi doa orang yang dizalimi mustajab itu maksudnya adalah kalau seseorang itu sakit hati, itu harus hati-hati loh kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain karena doa orang yang sakit hati gara-gara kita itu bisa jadi mustajab. Namanya manusia mungkin khilaf ya. Dia ya doanya itu buruk buat kita misalnya. Meskipun sesungguhnya doa itu harusnya yang baik, tapi karena dia lagi jengkel, duh ya Allah, saya kok gini-gini amat, tiap hari saya disiksa, tiap hari saya dicurangi, tiap saya, ya Allah, mungkin engkau ngasih cobaan kali ke dia, misalnya, takutnya benar-benar, iya. Jadi itu maksudnya doa orang yang terzalimi. Maksudnya sih kita nggak boleh menzalimi, bukan berarti kita boleh mendoakan yang buruk. Karena doa itu betul-betul apa ya? Kita tuh tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah. Tidak tahu kita. Kita setiap habis sholat berdoa nggak tahu yang mana yang diijabahnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Kiai ya. Ya, silakan. Ini datang dari Gus Bimo Kiai. Oh ya, Gus Bimo. Berada di virtual, alhamdulillah. Beliau mengikuti secara virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam.
Sebelumnya mohon maaf belum bisa bergabung langsung di pesantren Alhamdulillah. Tidak Ya. apa-apa Gus, terima kasih. Izin bertanya, satu, apakah boleh ketika berdoa bersama domirnya berubah jadi sabit kolbi ala dinina? Kata sabit kolbi ala dinika, ala dinina. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika berdoa harus spesifik? Misal, aku ingin lulus, nilainya skor sekian. Misalnya saya minta, ya Allah saya ingin lulus dengan skor 95 misalnya. Atau boleh secara global, seperti misalnya aku ingin studiku yang baik. Seperti itu. Terima kasih, salam takzim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Gus. Doa, pertanyaannya nih berat ini, Gus Bimo ini. Yang pertama, Gus Bimo bertanya, apakah boleh mengganti ana dengan nahnu, gitu ya? Misalnya tadi kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kalau diubah karena jadi imam, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Karena dia jadi imam. Boleh tidak? Boleh. Boleh ya, boleh. Nah, kecuali untuk ayat-ayat Al-Quran, sebagian ulama menyarankan pilih doanya itu memang yang Robbana, yang tidak perlu mengubah Al-Quran. Jadi kalau dari Al-Quran ya pilih yang Robbana la tu'akhidna. Memang itu kan ada, sudah untuk kami ya, untuk bareng-bareng. Nah, kalau untuk yang sendirinya itu baiknya tetap kalau Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian lagi bilang tidak apa-apa asal jangan diniatkan mengubah Al-Quran. Misalnya Rabbi habli minas sholihin. Ya, Rabbish rohli menjadi Rabbish rohlana misalnya. Sudurona. Padahal di Al-Qurannya Rabbish rohli sodri. Ya. Tapi ketika jadi imam, pakailah doa yang untuk imam, untuk makmum semuanya. Itu jangan sendirian aja, mau masuk surga sendirian, jangan ya. Gitu kira-kira ya. Yang keduanya tadi apa? Doa secara spesifik lagi. Boleh nggak doa yang mau ujian ini, ya Allah, saya minta nilainya ini 95 ya. Boleh nggak tuh doa begitu tuh? Hah? Boleh nggak kira-kira para jamaah? Boleh nggak? Boleh ya boleh aja. Tetapi doa yang baik itu adalah, ya Allah berikanlah yang terbaik buat saya. Siapa tahu kata Allah yang terbaik buat kamu itu 97 misalnya gitu. Kamu udah matoknya 95. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasul itu adalah kalau kita misalnya pengen doanya, aduh nggak hafal banyak doa dan gimana cara doa yang baiknya itu, lihat di halaman 448 hadis yang nomor 1181. Ini doa sapu jagat nih, tapi bukan Robbana Atina, bukan. Ada doa sapu jagat di hadis nomor 1181. Rasulullah itu katanya da'a Rasulullah bidu'ain kasirin lam nahfad. Jadi ada seorang sahabat berkata, Rasul itu doanya banyak benar, aku nggak hafal. Lalu aku nanya ke Rasulullah, ya Rasul, engkau ini doanya banyak benar ya Rasul, aku ini nggak hafal. Bisa nggak engkau tunjukkan kepadaku doa yang mencakup doa engkau semuanya? Keren kan pertanyaan sahabat? Ada santri nanya nih ke Ustadz Syifa, Ustadz, aneh kagak hafal itu semua doa yang disebut di Al-Adhkar itu oleh Pak Oman. Ada nggak doa satu aja yang mencakup semuanya? Rasul ditanya begitu. Mewakili. Maka Rasul takulu. Engkau berkata begini aja. Allahumma ya Allah, inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau min khairi ma sa'alaka minhu. Dari kebaikan apapun yang diminta Nabi Yuka Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi.
Jadi doanya itu begitu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku mohon kebaikan semua yang diminta oleh Nabi. Ya Allah, aku mohon dijauhkan dari segala keburukan yang diminta dijauhkan oleh Nabi. Jadi gitu. Paket hemat gitu ya. Paket hemat. Jadi nggak perlu hafalkan semua. Kira-kira begitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Ya, baik para hadirin secara virtual maupun yang langsung di Masjid Al-Hamidiyah. Alhamdulillah telah sama-sama kita membahas perihal doa, melangitkan doa. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan langsung oleh Pak Kiai Oman. Nah, mungkin kita ulang sekali lagi dua doa yang tadi sudah kita sama-sama hafalkan. Yang pertama apa tadi? Ya. Ulang. Pakai bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi. Maratan wahidah. Yang kedua, la ilaha maratan ukhra. Sekali lagi, la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Silakan langsung diamalkan ketika semua kita sedang berdoa. Baik Pak Kiai, Alhamdulillah sudah berada di penghujung acara tabarukan pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan dari tabarukan pada sore hari ini. Silakan Pak Kiai. Ya, kesimpulannya yang ada di judul, ya, anak-anakku sekalian. Kesimpulan dari yang kita bahas itu ada di dalam judul kita, yaitu judulnya itu yang tadi disebutkan antara lain adalah merawat asa, melangitkan doa. Kalau ada kesulitan, mari kita pelihara, selalu kita optimis bahwa kita bisa keluar dari kesulitan itu. Lalu berdoalah, ya. Jangan gelisah tidak karuan di kamar, jangan berputus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Berdoalah. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparan tabarukan pada sore hari ini dengan tema merawat asa, melangitkan doa. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara tabarukan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada pengisi materi pada sore hari ini Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fathurrahman M.Hum dan para hadirin, para Bapak Ibu pimpinan Sivitas Akademika Al-Hamidiyah, para wali santri, para alumni pesantren Al-Hamidiyah yang alhamdulillah hadir secara virtual Pak Kiai, dan seluruh santriwan, santriwati, asatiz, wal asatizah, jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita akhiri pertemuan tabarukan pada sore hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.